Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kita bertemu lagi ya di TM berapa ini? 14 ya. Kita 15 ya. Kita praktik membuat faktur pajak ya, dan sekaligus melaporkannya melalui SPT PPN formulir 1111. Silakan dibuka, ada ikon. Oh sudah ya. Itu apa? SPT atau e-tax? Kalau SPT sudah selesai kemarin kan? Ini sebetulnya koneknya ke DJP ya, karena ini dummy jadi tidak konek ke DJP. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang e-faktur sudah diganti konteks sendiri. Tahun 2005 tidak menggunakan e-faktur, tapi sudah dengan konteks. Tapi cara pengisiannya sama. Jadi kalau bisa kita gunakan untuk pembuatan faktur pajak. Jadi kita konek bawahnya, kita konek. Yang aslinya konek ke DJP dari Kementerian Pajak. Karena itu faktur harus diatur. Bawahnya di sini. Hilang. Admin nggak bisa. Admin nggak bisa. 1, 2, 3. Admin hanya bisa masuk 1, 2, 3. Admin berbesar 1, 2, 3 kosong. Nah itu ada beberapa menu ya. Ini untuk latihan, jadi sudah ada beberapa isi ya. Nama PT kita PT Sinchan, kita namanya PT kita sudah PT Sinchan. Ini bisa. Nanti kalau kita di sini naik. Nah itu di atas ada beberapa menu aja. Nah kita coba membuat diklik fakturnya. Itu ada faktur pajak keluaran, pajak masukan, retur, dan retur keluaran, retur masukan. Jadi kalau kita ingin membuat, sebelumnya ke referensi dulu juga, referensi kanan, diklik referensi. Nah itu adalah transaksi, artinya perusahaan-perusahaan yang akan kita, bisa pembelian berarti kita untuk membeli barang berarti ada supplier ya. Jadi kita input dulu database suppliernya. Kemudian kalau kita menjual barang berarti kita input data konsumennya, kita input dulu. Dan nanti waktu kita mengisi faktur tinggal kita cari saja nama supplier atau konsumennya. Kemudian di bawah itu ada nomor referensi, di klik nomor referensi. Nomor referensi atas ya itu nomor 3. Dibesarkan dulu, dilebarkan. Kemudian ini dilebarkan. Ini dilebarkan. Taruh di sini.
Lebarkan bagian ini. Yang bawah ya. Nah, itu dilebarkan di kanan. Sok. Yang satunya juga masing-masing juga. Coba difoto ya. Nah, itu nomor fakturnya dari DJP ya. Jadi untuk faktur pajak kita tidak bisa membuat faktur sendiri ya, saudara. Jadi kita peroleh dari faktur pajak dari DJP ya. Itu nanti nomor fakturnya antara nomor itu kita dikasih. Di foto. Kalau sudah keluar dulu, kita buat faktur dulu. Coba referensi dulu, referensi. Lama transaksi, admin. Itu kalau membuat lama transaksi kita, pertama dari tambah bawah ada bentuk tambah bawah. Nah, tinggal dikit saja IPWP supplier atau IPWP konsumennya berapa. Ya. Dan datanya semua diisi baru disimpan. Ya. Bisa dipahami ya? Kita membuat daftar alamat transaksi kita, misalnya supplier atau pembeli, konsumen, itu di bawah ada tambah di bawah kiri. Tinggal diisinya di PWP supplier atau konsumennya, terus nama datanya dilengkapi, kemudian disimpan. Ya. Anggap saja kita sudah buat, kita keluar. Bukan lagi referensinya saudara. Referensi barang jasa. Nah, kita membuat nama barang yang akan kita jual. Untuk pembelian tidak perlu kita buat nama barang kita ya, untuk penjual saja. Diklik, nah bawahnya itu bawah tambah. Nah, tinggal dibuat kode barang kita, nama barang kita apa. Nanti disimpan setelah disimpan. Ya. Termasuk harganya itu ya. Anggap saja sudah kita buat, kita keluar. Nah, sekarang kita membuat faktur pajaknya. Jadi kalau faktur pajak keluaran berarti kita menjual ya. Ada PP yang kita buat namanya PP keluaran, PK ya, keluaran. Di bawahnya ada pajak masukan, itu berarti kalau kita membeli barang. Ya. Untuk pajak masukan kita dapat dari penjual. Kita sebagai pembeli berarti kita akan dikirimi penjual nomor invoice-nya, tinggal kita input saja. Sekarang kita coba membuat faktur keluaran. Pajak keluaran, diklik admin ini masing-masing. Ya, masing-masing. Sebentar, dilebarkan. Nah, kita buat dilebarkan. Itu di bawah kiri pertama tuh. Ada ya daftar faktur pajak keluaran yang ada. Kita coba buat sekarang daftar faktur. Oke, ini yang sudah dibuat ya, teman-teman kalian. Kita buat coba.
Program faktur bawah. Kemudian itu dibuat nomor fakturnya. Tanggal dokumennya tanggal 3 tahun 2022. Jadi di Januari. Nomornya jadi 330. Kalau nggak keluar 30. 32 30. Faktur ada kodenya, jadi kode faktur pajak, jadi 01, 0 artinya apa ya? Untuk kode faktur pajak ada kode-kodenya, jadi 01, 0 dan sebagainya itu ada maksudnya ya. Jadi tidak boleh untuk cabang juga ada kodenya. Kalau sudah lanjut, ini yang nomor dan sebenarnya. Pokoknya sesuai range-nya itu, yang terserah nomor berapa. Yang terakhir nomor 50 nggak apa-apa. Sebelumnya sini kan yang 50 di yang sesuai foto tadi ya. Itu range-nya ya, antara berapa tadi sampai sekian gitu. Ada 80 nomor ya guys. Lihat di foto tadi. Yang di nomor 50 aja semuanya. Ya. Terakhirnya 50. Jadi tadi yang kode nomor dari pajak tadi berapa, yang belakangnya ganti 50. Ini beda, ada dua-duanya. Di nomor tadi coba. Antara 2221 sampai 2230. Berarti 2250 aja. 2250 masing-masing ya. Jadi antara nomor 21 sampai 221 sampai 300. Tidak boleh di bawah itu, tidak boleh di bawah itu. Dan nomornya harus urut seharusnya ya. Nomornya seharusnya urut. 250 kayaknya masih masuk ya. Masih masuk ya. Kalau sudah lanjut. Nah itu untuk kita jual berarti kita pembelinya siapa? Kita menjual ke siapa ya? Lanjut. Sudah nomornya lanjut. Kurang dilihat lagi coba nomor fakturnya tadi. Buat 300 sepertinya kata terakhir itu ya, nomor terakhir itu ya. Harusnya urut ya. Jadi harus dihabiskan dulu nomornya. Bisa? Nggak bisa? 250 bisa? Ya, antara ini nomornya. Nah, antara ini sampai ini. Jadi ada 80 nomor. 2250 kayaknya masuk saja. Atau sudah dibuat mungkin sama-sama saja ya. 2251 saja, 2251.
250 lagi. Itu pembelinya siapa? Tinggal di F3, ada F3, di kanan F3, kanan atas. Ditarik, tinggal ditarik. F3 lagi. Nah, itu yang kita buat ya, sekarang kita buat dia referensi tadi awal transaksi. Ya. Itu gunanya kita buat transaksi. Sembarang saja PT Indo saja paling bawah itu. Tiga. PT Indo aja. Kita jual PT Indo. Kemudian lanjutkan. PT Indo. Rekam transaksi. Itu untuk detail barangnya. Sekali lagi yang tiga nama barangnya apa? Ya, tiga. Kemudian yang tiga lagi. Nah, tinggal cari. Hanya satu ya, hanya ada dua akun aja referensi. Kalau mau nanti kita tinggal buat barang itu dua akun. Akhirnya sudah ada referensinya ya. Terus, nah itu coba dilihat harganya 50 juta ya, satu buah akun. Rancang satu set. Nah, itu boleh diganti jumlah barangnya, boleh ganti 5 atau berapa. Nah, itu di bawah ada PPN ya. Ini PPN masih 10% ya, aplikasi ini masih 10%. Di bawahnya lagi itu keluar PPN-nya ya. Itu PPN keluaran berarti. Kemudian di bawahnya lagi ada PPN. Itu kalau barang mewah berarti ada tambahan untuk pajak penjualan barang mewah. Coba diisi saja penjualan barang mewah ini misalnya 20% misalnya. Itu muncul itu PPNBM-nya kalau barang mewah ya. Berarti ada buah pajak di situ PPN dan PPNBM. Dihapus saja atau kalau punya emas nggak apa-apa ya. Atau biasa jadi dihapus saja PPNBM. Jadi hanya PPN keluarannya 25 juta. Simpan. Itu apa namanya ini? No. Nah, itu kalau disimpan lagi. Nah, itu kalau membuat faktur DS, membuat faktur baru DS. Kalau tidak membuat faktur lagi, no ya. Terserah kalian mau membuat faktur lagi atau tidak, coba faktur lagi. Gitu. Tadi sudah simpan. Buat faktur baru lagi. Yes, buat faktur baru lagi. Yes. Itu nomor fakturnya baru. Kita lanjutkan lagi 51 gitu. Tahun 22. Coba bikin satu faktur lagi lanjutan yang tadi coba. Kita ini faktur baru sekarang 51. Ini tadi, dia sudah membuat faktur baru lagi. Yes. Lanjut ya. Jadi 50 sekarang 51. Nama barang yang kita kasih cuma aktor saja jangan lupa. Tapi jumlahnya beda kan. Seharusnya referensinya banyak. Hanya ada kuasa jadi referensi baru. Jumlahnya aja beda lagi berapa? Sekarang 10 misalnya. Simpan, simpan lagi. Ini coba muncul. Coba dicek ini dibuat lagi sudah 2 muncul. Ya, daripada sini hanya buat lagi.
Jadi kalau kita keluar di bawah kita tetap ya di input nomor fakturnya samakan aja yang kita tadi coba. Samakan aja kodenya, samakan aja, cuma bebas yang nomor targetnya bebas ya, karena nah, terserah nomor akhirnya bebas ya. Karena untuk ini kita terima faktur invoice dari seharusnya nomor invoice-nya membeli kita terima faktur dan nomor itu kita ikut. Untuk akhir ini bebas saja belakang, karena tidak harus sesuai nomor referensi. Nomor referensi yang untuk faktur keluaran saja. NPWP atau transaksinya kita pilih dari siapa? F3 lagi dari fresh index nomor 2 aja. Tanggal waktu ini anggapnya di masa yang sama 20, 19, 20 di masa yang 01 ini 2022. Diklik aja nanti akan muncul masa PPN nya muncul di 01 ini tahun 2022. Nah, jumlah DPP nya kita sebut sendiri. Dasar komplain kita nilainya berapa? Misalnya 20 juta misalnya. 20 juta. Berarti PPN ini 2 juta. Kita diantar itu 2 juta pakai masukan gitu ya. Diisikan. Kalau mau buat faktur lagi disimpan. Ya, mau buat faktur lagi guys, kalau tidak no. Kita cukup ya satu aja ya. Satu buat dulu. Tapi nomor ini belakangnya bebas karena sesuai invoice, tidak harus sesuai referensi nomor master tadi, karena kita yang terima aja kosong itu bebas kosong 300 tiga nomor ini kurang itu tanggal apa ini di masa kalau bisa 2022 yang terakhir keluar masanya sekarang DPP kita beli dasar pakai berapa sampai 20 juta. Yang harus kita mau PPN masukan
fakturnya yang tadi ya, faktur keluaran harus kita upload sebetulnya. Ya. Harus kita upload ke DJP, makanya tadi harus connect ke DJP ya. Sekarang ini DAMI ini sudah untuk fasilitas uploadnya dihapus ya. Jadi kita tidak bisa mengelingkan dengan SPT PPN ya. Jadi untuk DAMI ini kalian sekarang kan hanya bisa membuat faktur pajak saja. Ya. Kalau kelas kalian tahun lalu masih bisa upload ya. Sekarang faktur DAMI hanya sampai membuat faktur saja. Nah contohnya untuk ditutup dulu coba. Dibuka faktur dari keluaran coba. Nah coba diperhatikan yang contoh masa 09. Masa 09. Nah itu ada approval ya. Dilebarkan bahwa approval ya. Dilebarkan sudah jelas. Nah itu ada yang belum ya. Yang di approval itu contoh ya. Contoh di September itu sudah dari sana. Sudah seharusnya kita upload nanti akan keluar approval seperti itu. Jadi ada menu upload di bawah ya. Di apa namanya? Di progress ini ada menu upload sebetulnya. Jadi kita pilih faktur yang kita upload, kita pilih lalu kita upload. Nanti ada statusnya di sini. Ada statusnya. Oh ini terang. Nah itu ya. Kalau kita sudah upload, nanti akan muncul upload faktur sukses. Ya. Nah ini sekali lagi dikasih contoh untuk bawaannya contohnya ini. Ya. Jadi kita tidak bisa mengupload segitu dulu, bisa kita latihan mengupload. Ya. Jadi setelah kita buat, kita upload akan muncul keterangannya upload faktur sukses. Baru kita bisa bentuk SPT-nya jadi. Nah kita langsung lagi bentuk SPT-nya untuk masa tahun 9 ya. Sekarang kita jadi di masa tahun 9. Di atas itu ada SPT. Oh sorry. Ini bisa kita lihat fakturnya, diklik salah satu faktur, coba diklik salah satu faktur aja. Di bawah ada menu review, ya. Di kanan bawah, diklik saja untuk melihat itu di perusahaan. Nah itu print out-nya ya, print out faktur yang dibuat tadi. Nah, itu ada rinciannya, nama barang, DPP-nya, PPN-nya. Ada tangannya sudah otomatis online itu. Ya. Oke, keluar dulu. Nah itu di bawah seterusnya ada PPN ya, PDF ya, ada menu PDF. Coba yang faktur yang 09 saja gitu. Nah itu ada PDF di bawah ya, 09 masa 09. Diklik. Nah itu ada PDF di bawahnya. Diklik saja PDF-nya. Nah itu biasanya setelah kita simpan di drive mana tertentu kita simpan. Siapa tahu untuk kita print lagi, ya. Kita berikan ke standar. Gitu. Tadi ya untuk PDF ya. Sekarang kita coba masuk SPT-nya. Masuk SPT, ya. Posting, SPT posting. Di atas. SPT atas. Nah itu coba sebelum kita posting kita cek fakturnya, dicek jumlah dokumen PKPN maksudnya pajak baru masukan, diklik aja. Nah seharusnya muncul, ya. Seharusnya muncul faktur yang kalian buat tadi, masukan maupun keluaran akan muncul. Dan itu sekarang sudah ditutup deh. Ya. Coba diganti masanya 09. 09 masanya ganti 09. Oke. Dicek juga faktur dulu.
Nah muncul ya. Jadi untuk bawaan latihannya ini, dicek, itu muncul. Selanjutnya kita lihat di masa 01 itu muncul seperti ini. Ya aslinya tahun lalu masih muncul, tapi sudah dihapus. Oke. Coba di posting coba. Sudah posting kemarin sama teman-teman ini, jawab saja. Nah, sekarang tinggal di keluar dulu. Masuk lagi SPT. Jadi langkahnya masuk SPT, buka SPT. Nah, 09 ya, di 09. Kemudian di bawahnya baru di SPT tampilan, diklik. Kalau sudah, buka SPT di bawahnya. Sudah dibuka. Buka. Tampilan dulu diklik, baru buka SPT. Ya. Itu dulu. Nanti tampilan di klik dulu di atas yang klik dulu. Di bawah ini baru tampilan. Kemudian bawah itu udah sudah masuk lagi ke SPT. SPT dulu, SPT formulir SPT hidup ya, itu satu formulir SPT PPN. Nah itu tampilannya ya, tampilan untuk masa 9 ya, masa 09 tadi. Jadi seharusnya tadi kalian masa 01 sebelum bisa dibuat seperti ini. Jadi sudah paling ya, korteks sudah paling ya. Ini cuma dalamnya itu sekarang ditutup gitu ya. Jadi hanya latihannya untuk membuat faktor kaca saja sekarang. Itu modelnya ya. Coba dilihat itu lampiran 1 penyerangan barang dan jasa. Dibaca saja nilainya berapa. Nah ini untuk yang halaman 2 itu perhitungan PPN lebih atau bayar yang harus di-store. Coba dilihat situ yang A, pajak keluarannya 4.500.000. C, pajak masukannya 31. Berarti lebih besar mana? Pajak keluaran masukan. Lebih besar masukan. Ya, karena situ ada minus ya. Berarti kita tidak store di masa ini, akan kita kompensasi di masa berikutnya. Ya. Misalnya saja di masa berikutnya keluarannya 20 juta misalnya, keluarannya 20 juta. Sorry, 50 jutanya yang PPN keluarannya di masa berikutnya berarti di Oktober ya. 50 juta, kemudian masukannya 10 juta. Berarti harus kita store berapa? Seharusnya 40 juta. Ya. Nah, karena ada kompensasi dari kelebihan, kita lebih bayar di masa tahun 9 di kompensasi di Oktober di masa 10. Berarti kita hanya store 40 juta dikurangi 21 juta 500 itu. Ya. Itu gunanya kompensasi. Kalau ada lebih bayar. Bisa dibuka-buka halaman berikutnya. Ya. Dan kalau di print nanti jadi lampiran ya halaman berapa seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Jadi ada yang bertanya. Itu gambaran pembuat. Sekarang nggak dibatasi hanya kita tidak bisa membuat faktur pajak saja. Tahun lalu masih lengkap ya, sampai upload membuat CPN, SPT dan sebagainya. Untuk melaporkannya harus kita bayar dulu tadi ya. Kurang bayarnya harus kita bayar dulu. Ya. Oke, jadi ada yang ditanyakan, ini gambaran membuat